Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek yang dihadiri langsung oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim beberapa hari lalu, benar-benar rapat yang sepertinya memandikan atau menelanjangi Pak Menteri ini. Berikutnya dari Demokrat, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya, 15 triliun, tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah. Baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa, kami ini Dewan, kami sudah bilang setiap rapat banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami, tapi kami tidak pernah didengar, ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bu Sekjen, Anda mengeluarkan Persekjen yang di mana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang
Operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau lakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh Dikbud, oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan. Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut, saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persesjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persesjen, tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas, tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa jawab jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun, karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan. Sahabat BN, anggota Komisi 10 ini benar-benar tampak mengupas tuntas segala bentuk yang tidak diperkirakan terjadi di kementerian itu selama ini. Dan ini memang sangat penting agar rakyat tahu apa sesungguhnya yang terjadi di kementerian ini
dan apa sesungguhnya yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini sekarang ini atau selama ini terhadap upaya memajukan pendidikan di negeri ini. Sahabat BN, apabila kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rakyat ini, kita patut berterima kasih kepada wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat penyampaiannya. Ini baru wakil rakyat yang memperjuangkan rakyat. Dia tidak peduli dengan apa penilaian dari eksekutif kepadanya. Dia tidak peduli terhadap apa kemungkinan penilaian pihak-pihak yang tidak senang kepadanya dalam hal ini. Dia lakukan koreksi total terhadap pekerjaan Kemendikbudristek selama ini. Yang mungkin saja ini tidak diketahui oleh rakyat. Mengenai P3K, mengenai guru-guru yang masih saja menangis, mengenai bangunan-bangunan sekolah yang memprihatinkan. Ini benar-benar suara rakyat di seluruh Indonesia tentunya. Dan kita rakyat tentu berharap lebih banyak lagi wakil rakyat yang seperti ibu ini. Yang tidak hanya menjilat kepada eksekutif. Yang tidak hanya sekadar memuji-muji eksekutif. Mudah-mudahan saja wakil rakyat periode 2024-2029 banyak yang seperti ibu ini. Agar eksekutif ini, agar para menteri ini, agar pejabat-pejabat yang telah diberi amanah oleh rakyat ini, yang makan gaji dari dana APBN yang berasal dari rakyat ini, benar-benar dia menyadari bahwa dia itu digaji oleh rakyat. Tidak mereka merasa bosnya rakyat, tetapi rakyat yang menjadi bos mereka. Demikian saja sahabat BN, kita tentu berharap dunia pendidikan ke depan semakin baik. Dunia pendidikan ke depan semakin berkualitas. Sehingga pejabat-pejabat yang dilahirkan oleh dunia pendidikan ini benar-benar pejabat-pejabat yang bisa dicontoh, diteladani, yang anti korupsi, yang anti nepotisme, yang anti kerjanya menjilat kepada kekuatan tertentu demi untuk jabatannya, demi untuk isi kantongnya, bukan demi untuk rakyat yang memberinya amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.